Baru ya itu besok lagi Serena saya bujuk terus makan apa minum air panas tidak mau sekali karena kebiasaan dia suaminya yang bikinkan air panas apa ambilkan nasi biasa jawabannya sama saya biar saya mati masa karena suamiku tidak ada baru saya dapatkan kebahagiaan baru suamiku dapat lagi masalah. Tidak tega jali lagi. Sakit hatiku dikasih begitu. Selama ini udah pernah dia begitu? Tidak. Bohong sama kita. Iya. Kalau dia diurus ke anak-anak. Jadi saya juga berpikir kenapa begitu. Di peraturan Jaksa Agung di pasal 5 ditekankan bahwa bila mana seseorang baru pertama kali melakukan tindak pidana, kemudian seorang tersangka ini disangkakan dengan pasal yang tidak melebihi ancaman pidana 5 tahun. Kemudian kalau ada kerugian yang timbul tidak melebihi dari 2.500.000. Harus terjadi perdamaian dan perdamaian itu tidak boleh bersyarat. Jadi damai tanpa syarat. Itulah dasar kami sehingga di dalam penegakan hukum kami melihat peluang-peluang untuk restoratif justice, kondisi keadaan per kasus bisa tidak dimintakan restoratif justice. Proses penuntutannya dihentikan untuk perkara ini. Muhammad Arham, pria 19 tahun, asal Galesong Utara, Kabupaten Takalar, hanya bisa menahan rasa sedih bercampur haru tatkala Kejari Takalar membacakan keputusan yang tidak ia duga sebelumnya. Muhammad Arham mendapat restoratif justice atau penghentian kasus pidana yang telah membawanya masuk ke jeruji besi. Sebelumnya ia sempat dipertemukan dengan korban pemilik motor yang dicuri oleh Arham. Hal ini sebagai syarat pemberian restoratif justice, yakni kedua belah pihak sepakat berdamai tanpa syarat. Arham pun meminta maaf kepada korban yang bernama Mahamin Daeng Nanjeng di hadapan istri dan anaknya. Lalu bagaimana Arham mendapatkan restoratif justice atau RJ ini? Apa saja yang menjadi prasyarat bagi para pelaku kejahatan mendapatkan restoratif justice? Sekaitan dengan pertanyaannya, kenapa seseorang kalau bermasalah hukum kayak kasus kemarin diberikan restoratif justice? Berbicara tentang restoratif justice, saya sedikit kembali dulu ke historinya bahwa Jaksa Agung Republik Indonesia, Pak Profesor Dr. Burhanuddin SHMH yang sekarang menjabat, pada tahun 2020 mengeluarkan satu peraturan, yakni Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Peraturan inilah yang melatari tentang restoratif justice diberlakukan pada kejaksaan seluruh Indonesia. Peraturan ini diilhami tentunya ada dasar dari sisi undang-undang. Di Undang-Undang Kejaksaan itu kan kejaksaan di situ salah satu tusinya menjadi penentu apakah sebuah perkara itu layak dilanjutkan ke penuntutan atau tidak. Dalam bahasa kerennya Dominus Litis. Itu yang melatari. Nah, otomatis sebenarnya restoratif justice ini yang kita singkat RJ, seluruh kejaksaan di Indonesia, bukan hanya Kejaksaan Negeri Takalar. Di Peraturan Jaksa Agung di pasal 5 ditekankan bahwa bila mana seseorang baru pertama kali melakukan tindak pidana, kemudian seorang tersangka ini disangkakan dengan pasal yang tidak melebihi ancaman pidana 5 tahun. Kemudian yang ketiga, seseorang ini di dalam melakukan perbuatan pidana, kalau ada kerugian yang timbul tidak melebihi dari 2.500.000. Itu. Walaupun sekarang sudah agak ada lagi peraturan yang
di dalam peraturan terbaru ini lebih dari 2.500.000 itu masih memungkinkan dan masih bisa ditoleransi. Syarat yang berikutnya di dalam Perja nomor 15 tahun 2020 itu di pasal 5 bahwa harus terjadi perdamaian dan perdamaian itu tidak boleh bersyarat. Jadi damai tanpa syarat. Itulah dasar kami sehingga di dalam penegakan hukum kami melihat peluang-peluang untuk restoratif justice, kondisi keadaan per kasus bisa tidak dimintakan restoratif justice. Ya tentunya tadi itu tadi dasarnya. Kalau memenuhi kriteria itu kami wajib. Karena memang kami disuruh untuk menegakkan aturan itu dengan melihat kearifan lokal, hati nurani utamanya. Jadi tidak ada intervensi nih. Tidak ada intervensi. Benar-benar murni, hati nurani yang main. Nah perdamaian ini kemudian kita lanjutkan ke Kejaksaan Tinggi. Meminta persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi melalui Asisten Tindak Pidana Umum. Kalau Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui, maka kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi melanjutkan ke Kejaksaan Agung secara berjenjang untuk minta persetujuan. Nah, oleh Kejaksaan Agung meresponnya membuka ruang melalui Zoom meeting antara Kejaksaan Agung dalam hal ini melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang didampingi oleh Direktur di mana tindak pidana itu yang disangkakan. Kalau kita memakai pola kebiasaan, kasus ini sangat biasa. Kalau pola kebiasaan. Tapi kan sekarang tadi yang saya bilang dari awal, ini kejaksaan berubah. Jaksa Agung dengan peraturan kejaksaan nomor 15 tadi itu, dia awal-awalnya saya masih ingat. Dia katakan begini, hati nurani tidak ada di dalam buku. Saya ingin mengajak teman-teman harus tetap memperhatikan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Bukan tanpa alasan, pemberian restoratif justice didasari oleh banyak pertimbangan, seperti yang telah diungkapkan Kejari Takalar, Pak Salahuddin. Saat memaparkan kasus yang dialami Arham pun melalui Zoom meeting pada Kejaksaan Agung kala itu, Kejari Takalar sempat menitikkan air mata. Lalu, apa yang mendasari Arham melakukan tindak pidana pencurian tersebut? Saya kemudian berkesempatan mengunjungi langsung Arham di kediamannya yang berada di Galesung Utara, Kabupaten Takalar. Seperti inilah kondisi rumah Arham. Mereka tinggal dalam satu rumah yang dihuni 4 kepala keluarga sekaligus, termasuk Arham dan anak istrinya. Arham yang didampingi sang istri Dian Tiara dan kedua anaknya menjelaskan awal mula saat ia nekat melakukan pencurian. Arham menuturkan jika saat itu ia tidak memiliki uang sepeser pun untuk biaya persalinan. Pencuri motor. Di mana curi motor? Di Sawakong. Daerah Takalar. Iya, daerah Takalar. Waktu itu kita lagi bikin apa sampai kita langsung apa? Mau jual HP. Mau jual HP? Iya. Waktu itu? Pagi-pagi sekali, sakit sekali perutnya, baru tidak ada dana. Begitu? Iya. Waktu itu sudah 9 bulan memang? Iya, 9 bulan. Kira-kira waktu itu kalau kita jual HP, kita pikir bisa dapat uang berapa? Paling 200. 200? Iya. Oh jadi yang penting kita bisa dapat uang begitu? Iya. Waktu itu? Terus di mana itu motor sampai kita lihat terus kita berpikir untuk Pinggir jalanan. pinggir jalan? Iya. Memang waktu itu ada jadi jual HP? Belum dibuka. Oh belum dibuka? Iya. Baru sekali perutnya. Oh
Oh, sudah periksa. Naik apa Iya. ke sana? Naik motor, baru motor? motor rusak lagi. Terus waktu kita curi itu motornya orang, bagaimana cara kita bawa? Ada motor tak? Kunci sendiri, pakai kunci sendiri. Oh, terus? Baru kusimpan motorku di konter. Oh, begitu. Iya, Jadi kita bawa itu motornya orang. iya saya bawa motornya orang. Oke. Apa yang kita pikir waktu itu? Maksudnya kan ini kan niatnya awalnya mau jual HP. Iya, Kenapa kita langsung kepikiran ada motor atau bagaimana? Maksudnya apa yang kita pikir waktu itu? kepepet sekali baru mau juga melahirkan sakit perutnya. Tapi maksudnya kita nggak pikir bilang siapa punya motor ini. Udah berpikir. Enggak. Iya, kebetulan lagi kepepet, tidak ada uang. Iya, Sebelumnya sudah minta tolong. sudah minta tolong sama bos di tempat kerja, bilang nanti melahirkan. Baru dikasih pinjaman. Iya, baru dikasih pinjaman. Arham yang saat itu kalut bukannya tidak berusaha sedikit pun. Ia sudah mencari pinjaman semampunya, bahkan nekat untuk menjual HP miliknya. Namun rupanya kenyataan berkata lain. Saat memberikan uang hasil gadai motor curian pun, istri Arham, Dian Tiara, tidak menaruh curiga sedikit pun. Namun saat Arham diamankan aparat, rasa kecil bercampur sesal menjadi beban pikiran bagi Dian. Kenapa Anda rugi? Lihat-lihat tiga ini tak? Tidak tega jali lagi. Sakit hatiku dikasih begitu. Selama ini memang nggak pernah dia begitu. Nggak pernah Tidak. bohong sama kita. Iya. Kalau dia diurus ke anak-anak. Jadi saya juga berpikir kenapa begitu. Orang tidak banyak bicara apa. Kalau marah kak diam. Oh, memang tidak pernah kepikiran sampai mau berubah. Iya. Jadi merasa bersalah tuh kak bilang gara-gara saya mungkin. Rasa bersalah Dian terhadap kondisi yang ada sempat berlanjut hingga berhari-hari. Ibu Siti, ibu Arham yang juga kaget mendengar berita tentang anaknya, berusaha menenangkan diri dan menantunya. Sudah diambil, memang baru ada kabar kakaknya datang bilang sudah diambil sama polisi. Itu rasanya sakit sekali hatiku, kayak mau pingsan keluar masuk di kamar mandi. Menangis terus sama istrinya. Saya peluk itu anaknya, pas anaknya itu menangis terus sampai jam 2 malam tidak tidur. Menangis terus dia cari bapaknya. Situ kurasa kayak mau bagaimana. Kesana itu baru ya itu besoknya lagi istrinya saya bujuk terus makan apa minum air panas tidak mau sekali karena kebiasaan dia suaminya yang bikinkan air panas apa ambilkan nasi. Biasa jawabannya sama saya biar saya mati masa karena suamiku tidak ada, baru saya dapatkan kebahagiaan, baru suamiku dapat lagi masalah. Dan iya tidak disangka-sangka karena dia masih kecil pisah dengan mamanya. Memang kalau ini anak tak sehari-harinya memang seperti apa? Baik selama ini sehari-harinya iya. Tidak pernah memang Iya, tidak pernah dibilang keluyuran. bilang bergaul. Iya, bergaul tidak palingan pergi kalau ada mau beli tas sebentar pulang karena memang saya biasa selalu kupantau mau pi mana. Ada mau pergi beli cangkut terlalu larut malam. Karena itu kutakutkan jangan sampai dipengaruhi di luar. Kini, Ibu Siti sudah bisa lega. Pemberian restoratif justice oleh Kejari Takalar membuat anaknya sudah bisa kembali ke rumah dan tentunya dapat kembali berkumpul dengan keluarga. Saya mau minta terima kasih sama Pak Kajari sudah dibantu. Saya bersyukur sekali ketemu sama keluarga, anakku, istriku.
orang tua sama saudaraku. Saya tidak akan mengulangi perbuatan lagi. Pemberian restoratif justice khususnya bagi masyarakat kecil sebagai acuan dan pembelajaran hukum bahwa hukum di Indonesia bukan lagi tajam ke bawah. Tanpa hati nurani dalam penanganan kasus Arham, mungkin kini ia masih harus menjalani sidang di pengadilan. Kini Arham dapat berkumpul kembali bersama istri dan membesarkan kedua putra mereka.